selesai 34%. Dan ya kalau melihat seperti ini akan selesai lah kira-kira sebelum Agustus. Sejumlah persiapan jelang upacara peringatan HUT RI ke-79 di IKN terus dilakukan dengan cermat. Hal ini mengingat pelaksanaan upacara tersebut merupakan kali pertama dilakukan di Ibu Kota Baru Indonesia. Siap mengemban tugas pertamanya pasca ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Indonesia yang baru. Berikut adalah fakta IKN jelang persiapan upacara kemerdekaan Indonesia ke-79. Berada di Provinsi Kalimantan Timur, Nusantara resmi menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. Melansir dari laman ikn.go.id, Ibu Kota Nusantara atau IKN terletak di 2 kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sementara itu letak IKN secara astronomis dan geografis tertuang dalam Undang-Undang IKN Pasal 6, yakni bagian utara 117 derajat 0 menit bujur timur dan 0 derajat 38 menit lintang selatan. Bagian selatan 117 derajat 11 menit bujur timur dan 1 derajat 15 menit lintang selatan. Bagian barat 116 derajat 31 menit bujur timur dan 0 derajat 59 menit lintang selatan. Dan bagian timur pada 117 derajat 18 menit bujur timur dan 1 derajat 6 menit lintang selatan. Adapun batas-batas wilayahnya yaitu di selatan perbatasan dengan Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Di barat berbatasan dengan Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di utara berbatasan dengan Kecamatan Loakulu, Kecamatan Loajanan, dan Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Serta di timur berbatasan dengan Selat Makassar. Udah sedetail ini, tapi masih nanya lokasi IKN di mana? Google please. Secara umum pendanaan IKN diketahui bersumber dari 3 pihak, yaitu APBN, pemanfaatan dan atau pemindah tanganan barang milik negara atau BMN, dan investasi swasta. Adapun rencana total anggaran IKN adalah sebesar 466 triliun rupiah. Dengan rincian APBN sebesar 90,4 triliun rupiah, badan usaha atau swasta sebesar 123,2 triliun rupiah, dan KPBU sebesar 252,5 triliun rupiah. Sementara itu, tahapan pembangunan IKN dibagi menjadi 5 tahap, yakni tahap pertama dikerjakan selama kurun 2022-2024. Tahap 2 selama kurun 2025-2029, tahap 3 selama kurun 2030-2034, tahap 4 selama kurun 2035-2039, dan tahap 5 2040-2045. Dan seperti yang kita lihat di berbagai media, saat ini pembangunan IKN tahap 1 tengah digenjot guna pelaksanaan upacara kemerdekaan Indonesia ke-79. Istana Kepresidenan adalah salah satu bangunan yang masuk dalam pembangunan IKN tahap 1. Sejauh ini progres pembangunan Istana Kepresidenan sudah mencapai lebih dari 80%. Dibangun di atas lahan seluas 100 hektar, luas area bangunan hanya 8%, sedangkan sisanya 92% akan ditata menjadi ruang terbuka hijau. Dari beberapa bangunan yang berada di kawasan Istana Kepresidenan, bangunan yang paling menonjol secara visual adalah Kantor Presiden atau Istana Garuda. Hal ini lantaran kantor presiden memiliki bentuk desain bak burung Garuda yang sedang mengepakkan sayapnya. Usut punya usut, desain burung Garuda pada bangunan ini memiliki makna tersendiri. Yap, burung Garuda dipilih menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan Indonesia, dengan berbagai perbedaannya. Tidak hanya menjadi simbol persatuan, Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Adapun sosok seniman di balik desain ikonik tersebut adalah Inyo Manuarta. For your information, Inyo Manuarta merupakan seniman dan pematung asal Bali yang telah menghasilkan sederet mahakarya yang luar biasa. Dilihat dari karya beliau sebelumnya, keren-keren semua ya. Jadi nggak sabar deh ngeliat Istana Kepresidenan kita yang baru. Seperti yang diketahui, upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN, tepatnya di lapangan yang berada di dalam kawasan Istana Kepresidenan IKN. Diketahui lapangan dengan luas 14.250 meter persegi ini dirancang dengan daya tampung sekitar 8.000 orang.
Lalu, apakah lapangannya sudah siap? Terkait dengan hal tersebut, data terakhir menunjukkan bahwa progres pembangunan lapangan di kawasan Istana Kepresidenan IKN sudah mencapai 90%. Bahkan lapangan ini telah tertutup rumputan hijau yang terus dirawat dan mendapat perhatian ekstra. For your information, rumput yang digunakan merupakan rumput dengan spesifikasi khusus jenis Zoysia matrela yang merupakan standar Federation International Football Association atau FIFA. Lapangan upacaranya aja pakai rumput berstandar FIFA. Keren. Kualitasnya emang gak main-main ya. Selain kawasan Istana Kepresidenan IKN, proyek jalan tol juga merupakan salah satu yang ditargetkan untuk selesai pada tahun ini. Berdasarkan penuturan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, progres pembangunan akses jalan tol menuju kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN telah mencapai 81%. Lebih lanjut, pembangunan jalan tol IKN yang saat ini tengah digarap terdapat 3 seksi, yaitu seksi 3A Karangjoang KTT Karyangau sepanjang 13,4 km dengan progres 77%. Seksi 3B KKT Karyangau Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dengan progres 80%. Dan seksi 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km dengan progres 82%. Melihat dari progres pengerjaannya, jalan tol ini pun diharapkan dapat digunakan secara fungsional sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024. Di tengah proses pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung di IKN, rencana pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke IKN juga mulai digodok. Berdasarkan penuturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, rencana pemindahan ASN ini akan dimulai pada bulan Juli hingga akhir tahun 2024. Untuk tahap pertama, jumlah ASN yang dipindahkan mencapai 11.916 orang dari 38 kementerian atau lembaga. Sementara untuk tahap kedua, terdapat 29 kementerian atau lembaga yang berencana dipindahkan ke IKN dengan jumlah ASN mencapai 6.774 orang. Kemudian di tahap ketiga, jumlah ASN yang dipindahkan mencapai 14.237 orang dari 59 kementerian atau lembaga. Untuk agenda satu ini, pemerintah akan memenuhi kebutuhan para ASN saat proses pemindahan hingga tinggal di IKN. Bahkan untuk urusan transportasi dan pengepakan barang, semua ditanggung sama pemerintah. Setibanya di IKN, pemerintah juga akan menyediakan 1 unit apartemen untuk para ASN. Terkait dengan itu, pemerintah berencana membangun 47 tower untuk hunian ASN, di mana nantinya setiap tower akan memiliki 60 unit hunian dengan luas masing-masing 98 meter persegi. Selain hunian yang nyaman, pemerintah juga menyiapkan tunjangan khusus bagi para ASN di IKN, tapi nominalnya masih rahasia. Jadi gimana? Para ASN udah pada siap kan pindah ke IKN? Seperti yang diketahui, saat ini pemerintah terus mempercepat pembangunan di IKN, termasuk rumah dinas para menteri yang nantinya akan bertugas di IKN. Dibangun di atas lahan seluas 1.000 meter persegi, rumah tapak jabatan menteri atau RTJM yang akan dibangun di IKN berjumlah 36 unit. Per unitnya, RTJM memiliki luas bangunan sekitar 580 meter persegi dan menelan biaya sekitar 14 miliar rupiah. Tampak mewah dan megah dari depan, RTJM terdiri dari 2 lantai dan 1 basement. Mengusung konsep open space, RTJM juga dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas atau PSU, mobilier, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta sistem smart design building dengan akses 100% terhadap internet nirkabel. Selain itu, teknologi smart home atau rumah pintar juga menjadi salah satu fitur paling menonjol yang ada di RTJM. So, gimana nih tanggapan kalian dengan progres pembangunan IKN saat ini? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.